Agustus 2024, The Hype Label, sebuah agensi hiburan ternama di kota Palembang, telah menjalin kontrak kerjasama dengan pihak iCloud, yaitu brand fashion ternama di wilayah yang sama. Kesepakatan ini bertujuan untuk menyediakan merchandise dan pakaian eksklusif, dan pihak iCloud telah menyetujui akan menggunakan bahan-bahan premium. Selain itu, pihak iCloud pula telah menyepakati bahwa pihak yang berhak menerima merchandise dan pakaian eksklusif ini hanya pihak yang mendatangi konser sebagai bagian dari eksklusivitas konser. Namun, menjelang pelaksanaan konser, pihak The Hype Labels menemukan fakta bahwa pihak iCloud telah melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Bahan yang digunakan di dalam pembuatan pakaian dan merchandise bukan bahan yang telah disepakati sebelumnya. Dan lebih parahnya lagi, pihak iCloud telah menjual merchandise eksklusif tersebut ke pihak lain di luar penonton konser. Tindakan ini dianggap sebagai one prestasi yang telah merusak reputasi dan eksklusivitas konser The Hype Labels. Dengan ini, pihak The Hype Labels mengambil langkah hukum, yaitu dengan mengajukan tuntutan terhadap iCloud agar mempertanggungjawabkan kerugian yang telah ditimbulkan. Penasaran dengan kelanjutan dari kasus ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada, Bu. Begini, Bu. Di sini saya ingin mendaftarkan surat permohonan arbitrasi ya, Bu. Bisa saya lihat tuh permohonannya? Apakah ini ada surat tempat kerjanya, Bu? Ada, itu. Bisa saya lihat tuh. Setelah saya baca di sini, tidak ada bahwasanya apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak akan melakukan melalui jalur arbitrase. Tetapi jika kedua pihak mau melakukan jalur arbitrase, maka harus menggunakan akta kompromis. Apakah Ibu membuat akta kompromis? Iya, bukan ini sudah membuat akta. Bisa saya lihat? Setelah saya membaca akta kompromis ini, maka perkara ini bisa kami terima ya, Bu. Saya akan melihat biaya perkaranya dulu, Bu. Biaya perkara ini sebesar 5 juta ya, Bu. Bisa dilihat rincian perkaranya ini ya, Bu. Yaitu berupa biaya pendaftaran, biaya arbiter, biaya operasional. Maka itu sebesar 5 juta. Ini ya, Bu, uangnya. Saya cek dulu ya, Bu. Ya, benar 5 juta. Kita akan melakukan pemanggilan lanjutan, yaitu untuk melakukan persidangan. Maka Ibu mohon ditunggu terlebih dahulu ya, Bu. Ya, untuk menunggu waktunya kapan ya, Bu? Sekitar 1 minggu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Para pihak silakan memasuki ruangan. Pada hari ini, Kamis tanggal 7 November 2024, sidang perdata antara The Hype Labels melawan iCloud perihal one prestasi akan dibuka oleh Ketua Majelis. Para pihak dimohon untuk berdiri karena majelis arbitrase akan memasuki ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perdata One Prestasi di Badan Arbitrase Nasional nomor 18511-Arbitrase-Palembang-2024 antara The Hype Label sebagai pemohon dan iCloud sebagai pemohon dengan agenda pemeriksaan dan upaya mediasi. Sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Bagaimana kabarnya hari ini, saudara pemohon? Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Kepada termohon, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Haraplah baik dan kami siap. Kuasa hukum pemohon dan termohon dipersilakan untuk menyerahkan surat identitas dan surat izin beracara. Pemohon, apakah memang sudah sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui dani? Ya, majelis kami sudah sepakat menyelesaikan perkara kami melalui jalur arbitrase. Termohon, bagaimana tanggapannya?
Benar yang dikatakan oleh pemohon, kami sudah sepakat untuk menyelesaikan melalui arbitrase. Kepada pemohon, apakah sudah dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu kepada termohon? Ya, majelis sebelumnya kami sudah melakukan negosiasi langsung, tetapi tidak mencapai kesepakatan. Pemohon bagaimana? Benar majelis, kami telah melakukan negosiasi, tapi kami tidak menemukan jalan keluar. Apakah kedua belah pihak bersedia untuk mencoba mediasi kembali sebelum sidang arbitrase ini berlanjut? Ya, majelis, kami bersedia. Pemohon bagaimana untuk mediatornya? Apakah ingin menunjuk sendiri atau dipilihkan oleh majelis? Dipilihkan oleh majelis. Pemohon bagaimana? Apakah ingin menunjuk sendiri atau dipilihkan oleh majelis? Dipilihkan oleh majelis. Baik, mediator yang akan memediasikan perkara ini yaitu Bapak Muhammad Akbar Kurniadi SHMH dengan mempertimbangkan pernyataan kedua belah pihak. Sidang ditunda selama 2 minggu untuk memberikan kesempatan bagi upaya damai. Tertarik 2 minggu dari sekarang tanggal berapa? 2 minggu dari sekarang, yaitu hari Kamis tanggal 21 November. Baiklah, demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 21 November 2024 dengan agenda mendengarkan hasil dari perdamaian. Dan apabila tidak ada titik temunya, akan dilanjutkan dengan melakukan pembacaan tuntutan. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perdata dengan agenda mendengarkan hasil dari perdamaian. Sidang dibuka dan tertutup. Pemohon bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk lanjut persidangan? Bagi majelis pemohon bagaimana? Baik, majelisnya kami sudah siap untuk melanjutkan persidangan. Kemudian bagaimana hasil tahap dari mediasi yang kemarin? Kami belum menemukan titik temunya majelis, jadi kami sepakat untuk mengikuti di jalur arbitrase. Pemohon bagaimana? Benar yang dikatakan pemohon majelis, kami belum menemukan. Baiklah, setelah mendengarkan hasil yang telah disampaikan oleh para pihak, di mana sampai saat ini para pihak belum menemukan titik temunya, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Kuasa hukum pemohon, silakan untuk datang tuntutan. Baiklah, izin majelis ingin membacakan tuntutan dengan berdiri. Ya, terima kasih. Baiklah, kami meminta majelis untuk mengabulkan tuntutan kami, yaitu 1. Menyatakan bahwa termohon telah melakukan manifestasi. 2. Menghukum termohon untuk mengganti kerugian material dan imaterial sebesar 550 juta. 3. Memerintahkan termohon untuk menarik kembali seluruh merchandise eksklusif yang telah dijual kepada pihak lain. 4. Biaya perkara arbitrase dibebankan kepada termohon. Terima kasih majelis. Baik, kepada kuasa hukum termohon, bagaimana tanggapannya? Baik majelis, izin menanggapi. Kami berpendapat bahwa kesalahan ini memang kesalahan yang bisa dikatakan kesalahan internal dari faktor internal dan perusahaan kami. Pada dasarnya pihak iPhone sama sekali tidak untuk mencurangi dari awal perjanjian, karena ini ada suatu faktor internal yang mempengaruhi permasalahan di pihak iPhone. Mungkin itu saja terima majelis. Baiklah, dengan ini pengumpulan review dan publik resmi dikumpulkan secara online via email. Sidang ditunda selama 2 minggu. Sekretaris 2 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? 2 minggu dari sekarang, yaitu hari Kamis tanggal 5 Desember majelis. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 5 Desember 2024 dengan agenda pembuktian. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perdata dengan agenda pembuktian. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup. Baiklah, hari ini akan dilanjutkan dengan agenda sidang kedua, yaitu pengawasan barang bukti dan Pada pihak pemohon bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik majelis. Pada pihak termohon bagaimana kabarnya hari ini? Baik, majelis. Per pihak untuk menyerahkan barang buktinya masing-masing. Iya, betul. Janjinya di dalam. Bagaimana artikel 2 dan 3 maksudnya itu? Baiklah, saya persilakan kepada artikel 2 jika ada yang ingin ditanyakan kepada Dari pihak pemohon, apakah ada saksi yang dihadirkan pada hari ini? Ya, ada majelis kami menghadirkan saksi yaitu Saudari Ilmi Nafisa
sebagai saksi faktanya sudah ada di luar. Saksi dari pihak pemohon silahkan masuk. Iya, Bu. Ini saksinya ya? Iya, Bu. Gimana pembayarin? Selamat ya, baiklah. Apakah ada di ini berapa? Untuk dari saksi ya, untuk menyampaikan kesaksiannya tanpa paksaan, tanpa ancaman dan lain sebagainya. Silakan berdiri, terlebih dahulu kita coba. Lalu mulai. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan menerangkan akan menerangkan apa yang benar, apa yang sebenarnya, tidak lain tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Terima kasih. Saya ingin kasih silakan Pak Rizky menerangkan apa yang sudah dilihat, apa yang sudah dilakukan. Berarti ya. Iya, benar. Jadi pihak Nuan, itu saya ingin sedikit. Apa sih yang menyebabkan pihak Nuan ini melakukan buat Karena apa? Apa? Nanti dulu ya. Apa ya? Ya kan? Jadi baik majelis, jadi alasannya yaitu karena pihak iPhone tidak dapat menepati perjanjian yang telah dibuat. Di dalam perjanjian tersebut yaitu membuat baju dan merchandise dengan bahan yang premium dan hanya menjual kepada pihak The High Level saja. nah, kita baru dari yang saya tanda, mungkin dari terlalu tentang dulu ya. Bisa sudah bilang kan? Ini apa? Baik majelis, saya saksi dari pihak pemohon. Di sini saya juga staf dari pihak Dev Label yang berkomunikasi tentang bahan karton yang perencanaan itu tidak sesuai dengan harapan kami. Bisa dari ini tidak? Apa? Sebagai saksi dari yang boleh Buktinya di sini saya membawa surat perjanjian antara pihak pemohon dan pihak termohon yang telah ditandatangani, majelis. Oke. Dalam mendengar kabarnya nih, kabarnya saudari ini sering merapat ya dengan pihak itu. Iya benar majelis. Nah, kalau rapat itu saja makan siang, itu sambil membuat diskusi bahan-bahan produksi. Biasanya bisa ngasih pacar atau ayo berarti. Ucapnya oke majelis. Oke baik. Itu kuliah saja ya. Jadi jangan terlalu kita kata nanti terus. Jadi ya, saudari tahu nggak apa sih isi perjanjian dari pihak pengeluar ini terhadap Baik di sini majelis. Di sini itu isi dari pihak. Isinya tuh perjanjiannya itu ini tentang pihak iPhone itu kan bekerjasama dengan pihak Dev Label. Di sini mereka membuat bahan perjanjian dari awal itu bahan kartun 100% maluan, tapi dan juga menjual ke pihak lain dan juga menggunakan bahan kartun hanya kami lihat cuma 60%, sekiranya selebihnya cuma buatan lukas. Mohon maaf majelis, izin menanggapi. Saya ingin meluruskan dari pernyataan yang disampaikan oleh saudari ini, bahwasanya pernyataan yang disampaikan oleh saudari ini terlalu melebih-lebihkan. Pada dasarnya kami tidak menggunakan bahan gorden apa yang telah diisikan. Makanya dalam pembuatan merchandise tersebut memang benar kami telah menggunakan bahan dengan bisa dikatakan kualitas tinggi. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh saudara ini Makrifah memang betul. Dalam komposisi bahan tersebut itu terkandung dengan 60% gramasi. Maka itu memang tidak sesuai apa yang diperjanjikan. Tapi dari pihak iPhone sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kekurangan tersebut. Karena kami memiliki faktor internal dan permasalahan yang cukup kompleks, maka kami mengambil jalan langkah tersebut. Mungkin itu saja, Bapak Arbiter. Oke. Jadi bisa dibilang ini hanya kesalahan teknis dari pihak iPhone. Menurut saudari, ya, apakah ini masuk akal jika pihak iPhone mengatakan ini hanya kesalahan teknis? Hah? Kesalahan teknis? Mungkin. Maksudnya kesalahan teknis mengalihkan perjanjian. Di sini kan bahan pihak iPhone itu menjanjikan bahan premium dan juga tidak menjual ke pihak lain. Tetapi mereka itu menjual ke pihak lain dan juga mungkin mereka salah alamat. Mau komersial eksklusif, malah juga lebaran. Saya tersinggung ya. Ini adalah kesalahan teknis yang kami akui, tapi bukan berarti kami tidak profesional. Untuk sebelumnya, izin majelis menanggapi pernyataan tersebut. Kami sebagai pihak termohon merasa keberatan dengan statement yaitu mengakal-akali. Pada dasarnya kami telah berusaha mungkin untuk melakukan produksi dalam pembuatan merchandise tersebut. Memang kami memiliki kendala internal yang cukup kompleks dan ini menjadi persoalan bagi kami tersendiri. Mungkin itu saja. Dari termohon, apakah ada upaya perbaikan setelah mengetahui adanya ketidakcocokan tambahan? Terkait itu, kami telah menawarkan untuk merevisi suatu produk. Akan tetapi, waktu sudah mepet menuju konser, jadi kami tidak ingin menunda pengiriman dan merugikan pemohon untuk secara lebih besar.
Baiklah, terima kasih. Kita cukupkan kepada saudari saksi pemohon. Silakan kembali ke tempat. Baik, Jaksa. Dari pihak termohon, adakah saksi yang ingin dihadirkan? Baik, terkait saksi, kami telah membawa salah satu sub perusahaan dari iCloud, yaitu Ibu Aziza, yaitu seorang staf keuangan dari pihak iCloud. Saksi pihak termohon silakan. Saudari, apa kabarnya hari ini? Baik Pak, Apakah saudari bersedia memberi kesaksiannya? bersedia. Sebelum itu, silakan saudari memperlihatkan identitasnya terlebih dahulu. Memberi keterangan, apakah saudari bersedia bersumpah? Bersedia Pak. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan hal yang sebenarnya hal yang sebenarnya dan tidak lain dan tidak lain daripada daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Silakan dulu. Saudari Aziza Nurul Qanita, apa hubungan Anda dengan termohon? Saya adalah staf perusahaan, yang lebih tepatnya saya divisi keuangan di perusahaan. Saudari mengetahui permasalahan antara Hive Label dan iCloud. Ya, saya sangat mengetahui perjanjian tersebut. Saya bersama termohon. Dalam perjanjian tersebut, saya mengenai kerjasama event. Dari perjanjian tersebut menemukan kesepakatan kerjasama dalam pembuatan merchandise, baik sertifikasi maupun nominal pembiayaan dalam produksi. Baik, izin majelis, saya ingin menanyakan kepada saudari saksi. Saudari saksi, apakah ada problem internal yang menyebabkan prestasi ini terjadi? Terkait dalam permasalahan itu benar adanya. Dalam sektor keuangan iPod sedang adanya penurunan pendapatan serta disertakan regulasi kenaikan UMR. Baik, majelis, itu saja sudah cukup. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Mendatangkan saksi di bidangnya, yaitu seorang desainer. Haris, tolong panggilkan saksi. Saksi ahli silakan masuk ya. Ini saksinya ahli ya? Iya, Bagaimana Mas. kabar hari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saudari bawa identitas nggak? Bawa Bisa diperlihatkan kami? Baik. Identitas, simpan. Silakan berdiri. Saudari bersedia, saya sumpah terlebih dahulu. Bersedia majelis. Silakan berdiri, kita sumpah terlebih dahulu. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan menerangkan akan menerangkan apa yang sebenarnya, apa yang sebenarnya tidak lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Ya, silakan duduk. Saudari Identitas Tafiani, Iya majelis. apakah saudari tahu mengapa Anda diundang hadir di sini? Tahu majelis. Dan apa yang saudari miliki? Baik, saya Lendra Octaviani, yaitu ahli di bidang desainer. Saya alumni S2 di Vokasi Fashion Universitas Negeri Yogyakarta. Pengalaman saya di bidang ini kurang lebih 8 tahun dan sudah banyak sekali sertifikat yang saya dapatkan baik itu tingkat nasional maupun internasional. Dan selain itu, klien saya itu bukan dari kalangan kelas bawah, majelis, melainkan kalangan kelas atas semua. Gitu. Berdasarkan sengketa ini, mohon dijelaskan perbedaan bahan dalam produk ini dengan spesifikasi yang telah disepakati. Baik majelis, menurut analisis kami, produk yang diserahkan oleh pihak iCloud itu tidak memenuhi standar yang telah ditentukan dalam kontrak. Kontrak menyebutkan bahwa akan menggunakan bahan premium yaitu 100% katun. Sedangkan hasil uji laboratorium yang kami lakukan itu mendapatkan hanya 60% bahan katun dan 40% bahan polyester. Selain itu juga, kualitas cetakan tidak memenuhi standar yang telah ditentukan majelis. Apakah ada dampaknya dari penggunaan bahan yang tidak sesuai ini? Selain penurunan kualitas dan ketahanan produk, merchandise ini juga dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan. Pelanggan yang membeli merchandise ini berharap akan mendapatkan produk yang berkualitas premium akan merasa kecewa ketika ia mendapatkan barang tersebut majelis. Dan hal itu dapat merusak reputasi dari penyelenggara konser. Dan apabila produk tersebut telah dijual ke pelanggan, kemungkinan besar akan terjadinya pengembalian atau keluhan yang akan berdampak kepada kredibilitas pemohon di masa yang akan datang. Terus untuk sampelnya, apakah ada hubungannya dari kantong yang saudari bawa? Ada majelis, saya membawa 2 sampel dari bahan tersebut. Baik majelis, ini sampel yang pertama yaitu yang 100% katun. Bahannya yang lembut dan tidak panas, dan daya serapnya juga bagus majelis. Daya serapnya terbaik sekali. Dan yang kedua yaitu sampel kedua itu 60% katun dan 40% polyester itu majelis. Yang bahannya itu kasar, daya serapnya kurang, terus panas dipakai. Majelis. Apakah ada lagi keterangan dari saudari saksi ahli? Ada majelis.
Dalam industri merchandise konsep, standar untuk kaos adalah 100% katun dengan gramasi minimal 180 GSM untuk kenyamanan dan daya tahan. Selain itu juga, tinta sabun harus memiliki ketahanan luntur yang tinggi, terutama jika ini adalah merchandise eksklusif majelis. Dalam kasus ini, produk yang diserahkan oleh pihak iCloud itu tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, dan hal ini dapat dikategorikan sebagai manifestasi majelis. Apakah ada lagi keterangan dari saudari saksi? Cukupnya cukup majelis. Ya, baik, terima kasih. Silakan masyarakat. Terima kasih. Ya. Kepada pemohon dan termohon, apakah masih ada saksi yang ingin dihadirkan? Tidak ada. Setelah memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan saksi, sidang akan ditunda 2 minggu untuk musyawarah majelis sebelum pembacaan putusan. Sekretaris 2 minggu dari sekarang, tanggal dan hari berapa? 2 minggu dari sekarang, yaitu hari Kamis tanggal 19 Desember majelis. Baiklah, demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perdata dengan agenda pembacaan putusan. Sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Majelis telah mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak serta keterangan saksi yang telah didengar dalam persidangan ini. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis memutuskan 1. Menyatakan bahwa termohon pihak iCloud telah terbukti melakukan wan prestasi terhadap perjanjian yang disepakati dengan The Hype Label selaku pemohon. 2. Menghukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada pemohon sebesar 550 juta atas kerugian material dan imaterial yang diderita oleh The Hype Label. 3. Memerintahkan termohon untuk menarik kembali seluruh merchandise eksklusif yang telah dijual kepada pihak lain dan menyerahkan sisa barang kepada pemohon. 4. Menetapkan bahwa biaya perkara arbitrase dibebankan kepada termohon. 5. Putusan ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan banding. Putusan ini berlaku jika telah didaftarkan di lembaga industrial sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Demikian putusan arbitrase ini dibacakan pada hari ini tanggal 19 Desember 2024. Sidang perdata arbitrase selesai dan ditutup. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.